cerita hidup Santa Monica menginspirasi kita semua untuk tekun berdoa dan tidak lekas putus asa menghadapi tantangan dan juga kesulitan hidup. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini gereja merayakan Pesta Santa Monica. Ada satu ungkapan yang luar biasa dalam dari seorang yang bernama Charlie Benetton. Dia adalah seorang pemain baseball yang terkenal di Amerika. Dia mengatakan demikian: saat kamu melihat ibumu, kamu sedang melihat cinta paling murni yang pernah kamu tahu. Rasa-rasanya untayan kalimat dari Charlie Benetton ini tidak bisa terbantahkan dalam seluruh pengalaman semua orang. Setiap orang mengalami kasih sayang yang tulus dan lembut pertama-tama dari seorang ibu. Kasih sayang ibu itu sempurna. Sejahat apapun seorang anak menyakitinya, ibu tidak pernah membencinya. Maka seorang ibu sangat menderita dan tersakiti ketika anak-anaknya menderita dan ketika hidup anak-anaknya kehilangan arah. Liturgi hari ini menggarisbawahi pesan bahwa Tuhan tergerak oleh belas kasihan kepada ibu yang sedih dan menderita. Janda di Nain tentu sedih karena kehilangan anak laki-lakinya. Kehilangan anak laki-laki tunggal berarti janda itu kehilangan harapan dan masa depannya. Bahkan dia kehilangan status sosialnya di dalam masyarakat. Dan di dalam Injil kita membaca bagaimana Tuhan PK melihat itu semua, maka tanpa diminta oleh si janda itu, Yesus membangkitkan pemuda yang terbaring kaku dalam usungan itu. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, Santa Monica yang kita peringati hari ini juga pernah mengalami kematian spiritual, kematian rohani dari anaknya Santo Agustinus. Seperti janda di Nain, Santa Monica yang berasal dari keluarga Kristen yang sangat saleh dan taat di Tagaste, Afrika Utara ini, sungguh menderita karena ulah patrisius suaminya yang senantiasa meremehkan usahanya untuk mendidik Agustinus sesuai iman Kristiani. Penderitaan ini semakin parah karena ulah Agustinus yang meninggalkan iman Kristen demi mengikuti aliran sesat Manikeisme, dan dia menjalani hidup yang tidak bermoral sejak awal masa mudanya. Namun sikap suami dan anaknya itu tidak menciutkan iman atau melemahkan kasih sayangnya terhadap suami dan anaknya.
Semakin besar tantangan, semakin besar pula iman Santa Monica. Ia tekun berdoa dan berusaha bagi pertobatan suami dan anaknya. Dan Tuhan mendengarkan doa Santa Monica. Patrisi suaminya bertobat pada akhir hidupnya. Agustinus pun berbalik arah dan akhirnya menjadi seorang kudus yang besar di dalam gereja Katolik. Tentu kita mengagumi perjuangan dan iman Santa Monica. Namun, yang lebih mengagumkan lagi adalah sikap Tuhan yang senantiasa tergerak oleh belas kasihan, melihat penderitaan manusia dan mendengarkan jeritan dari setiap orang yang menderita. Cerita hidup Santa Monica menginspirasi kita semua untuk tekun berdoa dan tidak lekas putus asa menghadapi tantangan dan juga kesulitan hidup. Dan semoga Santa Monica memberikan semangat bagi para ibu yang juga mungkin hari-hari ini mengalami situasi yang sulit. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita mau berjalan hari ini di dalam permenungan kita sambil berefleksi apa saja contoh baik dari ibuku yang bisa saya ikuti sekarang. Apa yang akan saya lakukan menghadapi situasi yang sulit, atau juga menghadapi orang-orang yang sulit? Apa yang bisa saya lakukan? Mari kita belajar memetik buah perjuangan iman dari Santa Monica, bagaimana dia tekun di dalam doa dan selalu meminta kepada Tuhan supaya dia diberikan kekuatan, ketabahan ketika mengalami kesulitan yang berada di dalam hidup, apalagi berhadapan dengan sulitnya orang-orang terdekat dia, yakni suami dan anaknya sendiri. Santa Monica, doakanlah kami. Amin.